Kita mulai tadi malam itu ya, Ibu Budi ya, orang bisa percaya, bisa enggak, karena kebenaran tuh sesuai dengan fasenya orang masing-masing gitu kan ya. Iya. Nah, bagi kita sih, kita tetap nge-trigger teman-teman supaya kemudian ketika pengen sesuatu kalau bisa belajar mewujudkannya sendiri gitu ya, belajar mewujudkannya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain atau justru sosok makhluk halus dan seterusnya. Itu kan menurutku lebih mandiri itu kan ya. Ya nggak sih, kita di Jawa harusnya gitu kan? Itu benar Pak. Tapi Bapak kan tahu sifat dasar manusia tuh. Oh iya. Manusia tuh kalau ada kayak gini tuh dia seperti terpacu. Sebentar, berarti yang ke pantai selatan dan lain sebagainya itu untuk manusia-manusia yang di basic-basic, yang senengane kemerungsung dan kebanyakan begitu ya enggak? Iya. Okay. Cuma saya lihat nih, misalnya contoh satu pengusaha. Dia itu selalu tidak percaya diri tapi begitu dia datang ke selatan, setelah itu karena dia merasa Kanjeng Ibu membantu dia, mulai dia berani untuk bisnis, jadi pengusaha kaya. Jadi untuk mengencourage kepercayaan diri mereka betul. gitu ya. Karena perlu banget itu. Karena orang-orang tuh kenapa banyak pengusaha tuh, kalau Yogyakarta tuh sekitar 75%. Oke. Mereka memohon berkah ke sana. Itu sugesti lah. Iya, jadi memang benar-benar manusia tuh kan kalau sudah dibangun rasa percaya dirinya, tidak ada yang bisa sensasinya kan muncul. Dan itu tidak hanya di pantai selatan, di makam-makam wali itu kan banyak juga orang cari pesugihan kan. Dan itu kemudian bener apa enggak dibantu ya kita sama-sama tidak tahu gitu ya. Masa ada riset goib kan nggak ada kan ya. Kayak misalnya di makam wali. Wali kan sudah di tempatnya, tapi orang kok lihat kadang wali ada. Jadi itu membantu mereka. Jadinya wah wali gini. Padahal kan itu hanya roh-roh ilmu yang tinggal di sekitar situ, yang nggak ikut pergi. Jadi ya itu manusia itu perlu banget ada dorongan, ada apa untuk mereka bisa lebih berkarya. Karena kalau nggak bisa. Mereka yang di sana gemar makan daging semua ya. Kalau soal makanan, kami tidak itu sampai ke sana karena kami sendiri tidak makan kalau di sana. Oh, enggak, maksudku barangkali mereka begitu nafsu kalau melihat daging mentah seperti kepala sapi gitu enggak ya? Etika di sana seperti etika di keraton. Semua penuh dengan adat kesopanan dan lain-lain. Cuma cerita orang aja itu. Jadi gini, Keraton Kidul itu didampingi keraton-keraton kecil yang lain. Mereka rogo sukmanya masuk kemana dulu? Kalau masuk ke galongan yang keraton jin Islam, jin air, ya seperti itu. Jadi mereka itu. Tapi kalau di Keraton Ibu, semua tatanannya seperti tatanan keraton. Ada tata cara, nggak boleh apa. Makanan juga kami suguhin juga nggak boleh dimakan. Gitu. Nah, sesajen yang dilarung oleh manusia gitu ya, berupa kepala sapi dan lain sebagainya, itu tuh bener-bener sampai ke sana atau gimana sih ngejelasin itu supaya kemudian ada keterhubungan dari sesajen yang dikirim sampai ke istana gitu? Jadi gini, misalnya ini sesaji. Iya. Yang Kanjeng Ibu hanya perlukan itu adalah simbolik dari sesaji tadi. Sesaji tadi kan dilarung ke laut. Iya. Itu yang makan hanya penghuni lautnya. Mereka boleh makan itu setelah dilihat sah sama ibu, diterima, baru ini dilarung ke laut, itu direbutan nanti. Makhluk-makhluk di laut itu banyak makan goib-goib itu. Jadi itu kenapa sesaji itu hanya di awal aja, lambangan dari apa yang kita datang tadi, sesajen tadi, baru nanti ibu menyetujuinya. Ibu nggak perlu sesaji itu. Ibu nggak perlu sesaji itu? Iya, enggak. Tapi perlunya hatinya orang yang datang itu. Oke. Ibu kan rasanya yang terkonek kan ya? Iya. Nah, tetapi kemudian Ki Budi mengatakan bahwa setelah itu kemudian dijadikan rebutan oleh makhluk gaib. Iya. Bukannya sebenarnya itu sudah habis dimakan ikan-ikan besar yang ada di laut itu? Kan penghuni laut itu banyak, termasuk ikan. Jadi pokoknya yang intinya tuh Kanjeng Ibu tuh hanya ingin kesungguhan orang tadi. Wangian dari sesaji tadi. Yang sisa itu kan sampah. Hanya sampah aja. Makanya kalau sudah kena air laut atau sudah didoakan, itu hanya sampah aja. Oke. Seperti itu. Nah, sebagai seorang kuncen, pernah dengar mungkin ya tentang harta karun Bung Karno dan lain sebagainya. Itu tuh beneran ada apa hanya mitos sih?
Itu makanya ada satu tokoh besar di Gunung Kidul, dia bilang sepanjang selatan itu adalah harta yang terpendam. Memang selatan itu tempat penyimpanan harta banyak sekali, luar biasa. Cuma kalau yang saya dibilang muncul goib itu biasanya saya sangat tidak setuju seperti itu. Tapi kalau harta yang berupa yang lain itu memang bisa seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir akan disampaikan oleh Mas Dodi. Oh iya. Jadi karena vibrasinya Mas Budi itu bagus kata teman-teman itu, nggak tahu rahasianya apa, tanyain aja sekalian nanti. Kanjeng Dodi, Oke, Kanjeng Budi. Iya. Terima kasih ya. Iya Pak. Ini saya mau melanjutkan Iya. pertanyaan dari Mas Hendra ini. Iya. Saya mau flashback kembali ke ketika waktu kasus pendaki yang hilang. Pendaki yang hilang tersebut itu waktu di gunung itu, kira-kira apa yang bisa menyebabkan pendaki tersebut itu hilang, masuk ke dimensi yang lain gitu. Terus apakah ada cara agar orang tersebut itu bisa kembali lagi ke dimensi yang real sekarang? Iya. Ini saya jawabnya, ini kan ke gunung, saya minta izin gunung ya, saya jawab. Jadi pendaki hilang itu faktor utamanya kita nggak bisa dulu ngomong soal gaib. Faktor utama pasti biasanya kelalaian dulu atau ada masalah. Kebanyakan orang daki itu kalau ada masalah di awal biasanya sangat berbahaya untuk di gunung. Setelah itu faktor gunung mengambil, itu gunung memilih itu hanya yang sesuai dengan ini aja, kriteria yang gunung mau. Misalnya hilangnya anak laki-laki yang ganteng, hilang tiba-tiba menghilang terus tidak diketemukan lagi. Itu tapi karakter dia memang masuk ke dalam apa yang gunung mau. Tapi mereka itu biasanya ada latar belakang adanya masalah di saat mau berangkat. Selalu begitu. Semua kan orang kadang-kadang pelarian mau refreshing hilanginnya apa ke gunung. Ada masalah yang mereka alami. Jadi itu yang menyebabkan dia bisa seperti itu. Kalau orang cuma biasa aja, dia happy-nya naik gunung dengan tujuan itu, belum tentu bisa. Aman-aman saja. Aman-aman saja. Karena hatinya sedang gundah, makanya goib bisa mempengaruhi. Seperti itu. Berarti mereka yang hilang itu bermasalah ya? Ada yang bermasalah dan Terus tidak. mungkin tidak pamit ke orang tua atau Iya. gimana gitu. Iya. Makanya kebanyakan yang daki gunung yang biasa hobi, itu kan aman saja mereka selalu. Kemana aja mereka daki kan aman. Tapi kan banyak yang cuma ikut-ikutan dengan kepengen nunjukin kegagahan dan lain-lain, pasti selalu ada masalah di balik itu. Dan dia nggak tahu aturan apa di gunung itu. Seperti itu. Iya. Tapi kalau gunung menurut saya nggak terlalu radikal kalau ngambil. Paling beberapa gitu. Habis itu stop berapa lama. Tidak. Iya. Tidak ini. Karena kalau hilangnya manusia dalam rangka besar, itu biasanya mengganggu tatanan alam. Biasanya Iya. mereka akan diminta pertanggungjawabannya oleh pemimpin yang lebih tinggi. Seperti itu. Tatanan alam, jangan lupa tatanan alam itu mempengaruhi semuanya. Misalnya orang bilang sama saya, "Kanjeng, stopin hujan." Saya tidak berani. Karena tatanan alam, hujan tuh harus turun di tempat itu. Pasti semua ada maksud. Kita nggak bisa. Misalnya terjadi banjir di sana. Saya juga nggak berani ngomong apapun karena terjadinya banjir di sana pasti ada sebab dari terjadinya banjir itu. Seperti itu. Jadi alam ini sebenarnya udah berjalan sendiri. Ketika ada orang yang mau punya hajatan, ada event-event besar, kan biasa kan ada prepare. Gitu. Iya. Pawang hujan, Iya. mengundang pawang hujan. Terus kayak kasus itu gimana? Ya, pawang hujan tuh bertugas untuk memindahkan hujan. Nah, akhirnya coba perhatiin hidupnya pawang hujan. Kalau dia melanggar alam, pasti mempengaruhi dalam kehidupannya. Coba teliti tentang kehidupan semua pawang hujan. Mereka bertentangan dengan alam. Itu pengaruh ke keluarganya, Ke bahkan kehidupan. keuangan, kehidupan sehari-hari. Kehidupan. Saya tidak ngomong keuangannya, kehidupan terpengaruh. Karena siapa orang itu yang berani mengubah alam, tatanan alam. Semakin waskitanya seorang pertapa, saya kan suka sekali menenangkan diri. Kita menuju ke jalan resi atau keberamahan. Jadi semakin waskitanya seseorang, dia akan menyadari bahwa semua alam ini harus berjalan dengan semestinya. Tidak bisa kita ganggu. Seperti itu.
ini masih tetap berseputar itu pawang hujan. Iya. Seperti pawang hujan itu kan mereka itu melakukan apa ya, minta restu, minta izin kepada semesta juga. Mungkin ada beberapa saat yang dia butuhkan hanya untuk sekedar mengabulkan hajatnya biar tidak sampai turun hujan gitu. Iya. Jadi gimana? Nah, mereka tetap mintanya ke semesta juga. Oke, pertanyaan saya, siapakah mereka bisa mengatur semesta? Jadi biasanya mereka menggunakan bantuan dari yang selama ini dia kerjasama. Goib itu yang memindahkan, goib itu yang apa? Alam akan membiarkan itu terjadi, tapi ada karma di balik itu. Apa yang Anda lakukan, Anda akan petik hasilnya. Seperti itu. Saya anjurin kalau mau mencapai kewaskitaan, itu harus mulai dikurangi. Karena setelah mulai masuk menapak ke jalan kewaskitaan, yang maksudnya kebenaran alam itu muncul, kita akan tahu bahwa kita ini hanya hidup di dunia ini ya mengikuti kehendak alam. Kita ini digerakin, bukan kita yang menggerakkan. Seperti itu aja. Oke. Oke, saya lanjutkan. Ada ini kasus pesugihan. Seorang bapak ini melakukan pesugihan. Sukses, besar, ya, kaya raya. Betul. Ini anaknya tahu bahwa si bapak itu melakukan pesugihan. Terus anak ini ingin pesugihan itu bisa diputus. Dia tidak ingin melanjutkan seperti kayak bapaknya. Hal yang kayak ini, apakah dimungkinkan untuk bisa diputus masalah perjanjian pesugihan tersebut? Oke, kalau bapaknya pesugihan, anaknya ingin diputuskan, bisa dilakukan, tapi memang tahapnya sangat susah dan memakan korban. Yang bisa memutuskan perjanjian itu orang itu sendiri. Dengan pertaruhan, dia harus mengembalikan semua yang telah dia dapatkan. Atau korban apapun yang dia pertaruhkan. Kalau bapak ini hidup masih anak ini harus mencari orang yang sangat mumpuni baru bisa. Kalau nggak akan bisa. Kebanyakan sih hampir dihitung jari yang bisa gitu. Karena dia memutuskan pesugihan dari bapaknya nggak bisa. Soalnya Gusti aja membiarkan. Karena ada hukuman di balik itu. Kenapa dia bisa ini? Nah, lain kasus kalau bapaknya meninggal. Berarti pesugihan itu harus diturunkan. Nah, itu dia harus mencari orang yang mumpuni untuk lanjutkan. Tapi kalau di stop, berarti akan terjadi kemunduran dalam yang mereka miliki, kehancuran. Jadi pesugihan itu kalau tidak dilanjutin, hancur. Diambil lagi hartanya? Bukan diambil lagi, akan hancur semua, hilang begitu saja. Iya, dan mereka akan hidup lebih parah daripada awal. Seperti itu. Misalnya, sepele, dia jadi orang beragama nih. Oh, tutup pesugihannya, uang nanti kita kasih ke masjid. Setelah uang itu disumbangkan itu apa yang terjadi? Kehancuran besar akan terjadi. Karena uang itu berasal dapat awalnya bukan dari sana. Salah tempat dia naruhnya. Akan terjadi kehancuran juga di berikutnya. Jadi susah ya, namanya harta dapat yang kayak gitu. Kalau tidak dilanjutin ya akan kembali dan lebih melarat daripada awal. Seperti itu. Meskipun di sini kan kasus seperti anak tersebut kan tidak tahu apa-apa ya. Itu tetap ada efek. Ada, Pak. Lanjutan dari itu perjanjian. Ada. Jadi efek itu bukan cuma dari pesugihan aja, Pak. Bapak tahu nggak, dosa yang dilakukan oleh orang tua dan leluhur itu nurun ke anak. Kalau belum diberesin karma di awalnya. Jadi apalagi pesugihan. Jadi ada banyak orang bertanya sama saya, Kanjeng bagaimana kalau kok orang ini hidupnya susah? Nah, saya cari tahu ternyata leluhurnya dulu ada karma yang nyangkut. Jadi panjang turun, apalagi pesugihan pasti turun. Jadinya seperti itu, Pak. Untuk kasus pesugihan itu ya, apakah bisa misalnya saya pengen pesugihan, tapi saya nggak ingin jadi korban. Bahkan anak keluarga saya nggak pengen saya jadi korban. Terus saya bisakah memakai orang lain, entah itu teman, orang nggak dikenal, yang dipakai untuk jadi tumbal itu? Bisa, tetapi hanya orang yang dikenal. Jadi orang yang udah bertemu dengan Bapak, dengan Bapak seperti pegawai, bisa. Bapak masukin aja pesugihannya pegawai akan korban 1 tahun 1. Dia kan suruh tanda tangan surat yang Bapak kasih untuk perjanjian kerja, kan dia nggak baca semua. Mana ada orang yang berlamar kerja baca semua surat perjanjian kerja. Habis itu dia tanda tangan, Bapak simpan kembali. Nanti
dia pulang kerja, suatu saat waktunya kecelakaan, dia meninggal. Itu adalah korban yang untuk itu. Seperti itu bisa, tapi itu termasuk yang paling tega tentang itu. Paling sadis. Paling sadis. Nggak bisa asal comot, ketemu di jalan ingin itu nunjuk. Nggak bisa. Harus ada komunikasi dulu dan dia setujui apa itu bapak, apa yang bapak mau. Jadi kalau pegawai kan, ayo kamu kerja sini, tanda tangan ini, kamu setuju toh? Setuju. Itu udah terikat perjanjian. Makanya jangan gampang hati setuju dengan sesuatu yang nggak dibaca dulu, gitu. Goib itu sepele tapi mengikat. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Apa resep vibrasinya Kanjeng Budi ini kok bisa luar biasa? Kalau saya itu suka sebenarnya intinya menyatu dengan alam. Menyatu dengan Iya. Saya tinggal di pertapaan Gandung Melati di Cangkringan. Itu tuh alam semua, mata air dan lain-lain. Tiap pagi itu saya hanya duduk tenangin diri. Jadi begini, orang harusnya kayak gini. Kalau orang sampai enggak kayak gini, berarti ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Baik ada masalah dan lain-lain gitu. Kalau masalah tidak bisa mengikat Anda, vibrasi Anda akan naik. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Oke. Ki Budi, pertanyaan terakhir. Iya. Kan sekarang kan kemana-mana sama Pak Heru. Iya. Apa yang membedakan Kanjeng Heru dengan pengusaha-pengusaha yang lainnya? Saya kenapa ikut Pak Heru itu sebenarnya bukan soal lain-lainnya. Saya senang sama beliau karena beliau itu adalah pejuang budaya Jawa. Beliau berusaha, beliau juga mempertahankan budaya, beliau melestarikan tentang adat istiadat, misalnya kami rawuh kemana, ziarah kemana. Itu yang sulit dicari zaman sekarang. Nggak ada pengusaha yang mau mikirin seperti itu. Jadi saya tuh begitu lihat awal beliau seperti itu, saya mau jadi teman beliau. Iya, jarang ada pengusaha yang mau sisihin dari hasilnya untuk memperjuangkan budaya, membangun apa tuh jarang. Zaman sekarang kan semua mikirin mau beli mobil mewah, mau beli apa gitu. Kalau beliau enggak, ayo kita naik ziarah kemana, kita ini, ayo di mana dibangun. Itu pejuang budaya itu sulit dicari zaman sekarang. Semua orang hanya mikirin mobil mewah, rumah bagus. Dia nggak begitu Pak Heru tuh. Makanya dari jiwa beliau tuh aku bilang, wah ini sulit cari orang seperti ini. Apa adanya, beliau pagi-pagi hanya berjalan dengan nggak pakai sendal, beliau lakukan lakunya. Jadi jarang pengusaha seperti itu sekarang. Itu yang bikin saya mau tinggal di tempat beliau, di pertapaan itu. Karena beliau ya seperti itu. Karena untuk pejuang budaya yang mempertahankan adat istiadat awal tuh sudah sangat jarang. Dan Sekarang ini nggak iya. pernah perhitungan ya? Wah, udah sangat jarang sekarang. Bener-bener jarang. Saya udah ketemu banyak orang dari Jakarta sampai ke Yogyakarta. Nggak ada yang kayak gitu. Semua Artinya dia nggak hitung-hitungan, nggak pelit. Pak Heru tidak dia. Iya. Jadi di desanya nama beliau tuh ya dikagumin masyarakat tuh. Ya itu Pak Heru maju, masyarakat maju. Oh gitu. Seperti itu iya. Di sana. Keren. Itu Makanya sekali-sekali jalan ke Bedoyo. Iya. Coba lihat reaksi masyarakat di sana. Masyarakatnya sangat welcome sekali. Saya aja yang cuma tinggal di pertapaan beliau, masyarakat kalau saya datang tuh dikasih makan, dikasih apa. Misalnya dia bilang, ibu-ibu, kamu tinggal di mana, Dek? Saya bilang di pertapaannya Pak Heru. Petik Pak, Dek, boleh metik salaknya, ambil aja seperlunya. Seperti masyarakatnya seperti gitu. Makanya saya bilang, wah, jarang sekali orang yang bisa harum di daerahnya gitu kan. Betul. Seperti itu yang beliau selama ini. Saya nggak mau diwawancara ya. Itu susah. Kaosnya itu apa sih tulisannya? Ini Gandum. Pertapaan Gandum Melati. Gandum Ini iya, Melati. Gandum Melati. Gandum Ini Melati. pertapaannya milik Pak Heru yang sekarang saya tinggal di sini. Oke. Jadi ada mata air sakral yang dulu orang-orang kalau sakit, kalau apa mandi ke sana. Itu sekarang dibikin bagus sama Pak Heru dan hanya orang tertentu yang bisa datang. Jadi teman-teman nggak bisa sembarangan datang ke situ Iya, ya? nggak bisa sembarang datang karena kan tempat itu kita mulai bikin untuk bertapa. Jadi tenangin diri, orang biasanya sana. Begitu orang datang ke sana, meditasi itu cepat sekali mencapai kenyamanan. Jadi meditasi itu sebenarnya kita meditasi nyapai kebahagiaan nyaman kita. Itu sebenarnya yang paling terpenting. Oke. Iya. Baik, Ki Budi. Terima kasih banyak telah sudi berbagi lagi. Kapan-kapan mungkin kita bisa ngobrol di pertapaan. Oh gitu ya, bisa. Oke, terima kasih. Sehat selalu, Kanjeng Budi. Iya, Ya. terima kasih. Rahayu. Di Merapi gitu. Pasti dulu
lama juga jadi juru kunci di sana atau bagaimana sebenarnya? Karena memang dulu meditasinya saya awal untuk mencari sejati diri itu di Gunung Merapi. Karena dulu saya penganut Siwa, jadi Siwais. Jadi dulu saya suka sekali dengan Dewa Siwa. Sebelum mulai merambah ke bidang yang lainnya. Oke. Nah, apa yang Ki Budi ketahui tentang misteri-misteri yang ada di Gunung Merapi gitu? Misalnya ketika kemudian Merapi mau punya gawe dan seterusnya, itu kan sering ada ya, Iya. adanya apa, Mbah Petro dan Iya. lain sebagainya itu. Saya pengen di-spill sedikit tentang sosok-sosok yang dianggap sebagai penguasa yang ada di Merapi itu. Jadi begini, sebentar saya minta izin dulu ya. Izin yang Merapi. Jadi Gunung Merapi ini sebenarnya saya berani ngomong ini karena dia ada hubungannya juga dengan Pantai Selatan, satu jalur. Jadi kalau Gunung Merapi ada gawe besar, itu biasanya ciri khasnya tuh tertanda tuh muncul di Pantai Selatan. Pasir berkurang, pasir hilang, itu pasti ada gawe besar atau acara besar di Merapi. Nah kalau di Merapi ini sendiri ada dua macam tanda yang biasanya muncul. Pertama, tanda yang umum bisa dilihat masyarakat dengan perpindahannya binatang kera turun. Terus dengan tanda-tanda awal bentukan awan yang di gunung yang bisa dilihat itu, cuaca yang berubah, itu tanda-tanda bahwa Merapi mau melakukan gawe atau hajatan besar. Jadi di sini bukan bilang bencana. Di sini semua tuh dibilang seperti ada gawe yang besar atau acara besar. Nah, kalau untuk goib sendiri, biasanya Merapi itu menimbulkan beberapa petanda seperti awan yang membentuk Kiai Petro, beberapa, karena terapnya Merapi ini kalau dalam dunia goib, Merapi itu dibagi dari sekitar 3 tingkatan. Jadi keraton Merapi sendiri yang paling atas, di tengah-tengah, dan ada yang di paling bawah. Dan itu ditentuin dengan berbedanya jenis golongan yang makhluk yang tinggal di sana. Jadi intinya tuh Merapi adalah tempatnya kaum raksasa. Kalau dalam cerita goib, seperti itu. Kalau terkait dengan sosok Mbah Petro dan lain sebagainya, itu memang benar-benar ada atau enggak? Mbah Petro itu biasanya muncul tuh sebagai penanda. Iya, bisa muncul bentuknya seperti awan, bisa muncul melalui datang mimpi atau petunjuk kepada juru kunci. Biasanya seperti itu. Karena kalau Gunung Merapi sendiri itu di bawah kekuasaan Eyang Merapi. Eyang Merapi itu adalah golongan raksasa yang sangat besar yang tingginya segunung. Ya, tapi tidak mencapai titik langit, tapi tingginya segunung. Jadi beliaulah penguasa terbesar di Gunung Merapi. Tapi mereka tetap, Eyang Merapi tetap di bawah perintah dari Sang Hyang Ismoyo. Begitu. Jadi raksasa itu ternyata memang benar-benar ada ya? Kalau di Gunung Merapi memang kaum raksasa dia. Karena raksasa. di sini nih, kalau Bapak misalnya pernah dengar namanya Gandarawa atau Gundurwo, Buto, itu tempatnya di sini. Lalu munculnya era Islam, Mataram Islam, muncullah jadi Gandarawa, Buto itu adalah hantu lama Jawa kuno. Setelah munculnya era Mataram Islam, ada penambahan hantu baru yang muncul. Pocong, karena orang meninggalnya di Pocong, muncullah Pocong. Pocong merah, legenda Pocong merah, kuntilanak. Itu penambahan baru setelah era Mataram Islam. Karena kalau di sini kan eranya zaman dulu itu masih hantu-hantu model lama yang Gandarawa, Buto, dan beberapa makhluk lain. Konon juga ditemukan beberapa WW, tapi hanya beberapa tempat yang dia ada. WW itu lebih kuat lagi daripada Buto. Jadi ada grade-nya. Buto lebih tinggi pada Gandarawa, Gandarawa di bawahnya. Seperti itu. Nah, ada nggak semacam kayak pasar gaib, transaksi jual beli di Gunung Merapi begitu, yang kemudian ada manusia yang pernah masuk ke dimensi itu dan barangkali ada cerita-cerita gitu, seperti apa mungkin? Jadi ini mohon maaf sebentar tadi karena ada yang datang. Jadi karena wilayah mereka. Jadi pasar Bubrah itu ada. Pasar? Jadi namanya pasar Bubrah. Pasar Bubrah. Ya, itu adalah pasar makhluk goib. Nah, itu adanya di daerah wilayah kekuasaan Nyi Gandung Melati. Jadi pasar itu memang orang-orang gaib itu mengadakan pertukaran di sana. Biasanya yang biasa menemukan ini adalah pendaki gunung. Mereka suka gini. Makanya di sini pendaki gunung tuh tahu sekali kalau musimnya pasar Bubrah itu bagaimana. Tapi kalau Bapak naik ke atas itu pasar Bubrah tuh ada. Di hari-hari tertentu dia ada aktivitas. Dan biasanya ada pertukaran antara
makhluk goib sama manusia yang datang bisa seperti itu. Dan ternyata bukan cuma Merapi, di beberapa gunung lain juga ada seperti itu. Jadi Gunung Merapi ini adalah sebuah gunung yang legenda dari zaman dahulu. Dia gunung kembar dengan merbabu. Satu mengeluarkan api, satu mengeluarkan air. Jadi dua gunung kembar ini memang memiliki kesakralan yang luar biasa, seperti Gunung Merapi ya. Orang kan hanya taunya Gunung Merapi itu ada dulu juru kunci yang sangat legendaris, yaitu almarhum Mbah Marijan. Tapi sesungguhnya ada satu orang guru kunci di Gunung Merapi yang selama ini orang umum tidak tahu. Jadi Eyang Resi ini umurnya hampir mencapai 300 tahun. Cuma sekarang beliau hidup udah dua dimensi, antara dimensi manusia dan dimensi alam gaib. Jadi sangat sulit ditemuin. Waktu itu saya pernah dengar kasus yang ditemuin pertama waktu itu oleh orang pintarnya dari Bupati Boyolali. Saya temuin ke rumahnya. Saya bertanya sama beliau, di mana persisnya sekarang rumah Eyang penjaga Merapi. Akhirnya beliau kasih tahu di lereng sebelah sini, dan tapi saya tidak bisa ketemu karena belum jodoh. Biasanya kehadiran beliau tuh ditandai dengan raungan harimau putih. Itu tanda beliau. Beliaulah penunggu juru kunci aslinya Gunung Merapi yang di luar keraton. Jadi beliau memang manusia yang sudah hidup dalam dua dimensi. Dimensi alam nyata sama ini, dan biasanya umurnya bisa panjang. Nah, kalau umur panjang ini yang hidup dalam dua dimensi, itu yang banyak terjadi ada di Gunung Kidul. Masyarakat Gunung Kidul juga banyak sekali umurnya mencapai 300-an tahun. Iya. Jadi Jawa ini memang unik, banyak sekali rahasia yang harus digali dalamin. Betul. Saya berapa tahun ngabisin waktu untuk teliti itu semua, nggak dapat informasi yang sangat banyaknya. Kalau Ki Budi itu aslinya mana sih? Saya dari Pulau Nias. Pulau Nias. Saya dari suku Nias, Margalase. Leluhur saya nuntun saya untuk tinggalin semua untuk belajar ke Tanah Jawa. Saya tirakat di Tanah Jawa. Saya minta izin ke Kota Gede. Lalu dapat restu dari Eyang Panembahan sama Eyang Sunan Kalijogo untuk mempelajari keilmuan di Tanah Jawa. Baru saya mulai tirakat di Gunung Kidul. Iya, seperti itu perjalanan. Nah, saya kembali soal juru kunci di Laut Selatan ya. Iya. Juru kunci di Laut Selatan, konsekuensinya bagi masing-masing juru kunci keraton, kalau nggak berkah ya ciloko gitu kan ya. Itu tuh yang membuat berkah apa, yang membuat cilaka apa, dan pernah nggak kejadian juru kunci yang memang benar-benar dia cilaka karena tidak sesuai dengan kemauan penguasa Laut Selatan. Jadi juru kunci itu ada berkah dan cilokonya itu sebenarnya sama dengan kami yang jadi abdi dalam, yang mengabdi. Setelah kami dilantik dan diangkat jadi abdi dalam, itu ada namanya hukum yang tak terlihat yang mengikat kami. Jadi kami harus memperhatikan laku hidup kami, jikalau enggak ciloko yang kami dapat. Makanya kami ini semua kadang-kadang tidak mendapatkan gaji dari keraton tuh, kami tetap setia untuk mengabdi. Jadi kami kadang-kadang kalau acara tuh dikasih uang berkah dalam 20.000, 30.000 itu karena kesetiaan kami, karena ada urutan berkah itu yang 20.000, 30.000. Iya, kalau untuk keraton jadi acara. Tapi itu bagi kami kebanyakannya saya lihat mbah-mbah lama itu semua anaknya tamat sekolah dan lain-lain. Saya juga nggak tahu bagaimana. Bisa kuliah gitu ya. Jadi uang itu bagi kami bukan cuma nilai, tapi ada di balik nilai itu ada sesuatu yang lebih. Jadi dengan dulu saya bekerja, dengan sekarang saya mencapai titik kebahagiaan saya itu di sekarang ini gitu. Nggak ada beban. Nah, jadi di Pantai Selatan ibu itu memberikan memang aturan bagi kami. Kalau ngikutin peraturan yang ibu kasih, kami dapat jalannya diberkahi. Tapi kalau kami mulai serakah menyimpang dari jalan tadi, kami akan ciloko. Jadi kebanyakan tuh seperti ini. Misalnya ada tamu yang datang minta tolong, dia doakan ke ibu dan berhasil. Lalu suatu saat dia lihat orang itu kan kaya, dia butuh sesuatu, dia datang, dia bawa nama ibu. Ini ibu bilang kamu harus kasih saya mobil, rumah dan lain-lain. Akhirnya mereka itu kan dengan taatnya memberikan kepada mereka, karena gampang sekali seorang juru kunci untuk minta seperti itu kepada gitu ya. Karena mereka takut juru kunci ini mereka nggak bisa pisahin omongan ibu kah atau omongan dia sendiri. Tapi setelah dia ambil itu, mulai kecelakaan lah dari mobil itu, meninggallah keluarganya. Itu banyak yang terjadi. Banyak ya? Ya, semenjak itu beberapa juru kunci yang utama tuh takut. Jadi mereka tidak berani. Jadi kalau diberi, orang ya terima. Kalau nggak diberi, nggak berani nuntut apapun gitu. Tapi kami yang nggak pernah kurang, selalu dikasih, ada aja.
gitu. Nah, penipuan-penipuan di luar juru kunci pantai selatan yang memang sebagai abdi dalam keraton itu selain kemudian mengeklaim omongan Ibu Ratu untuk membantu dirinya ngasih mobil, ngasih benda-benda mahal, itu apa saja bentuk penipuannya? Ya rata-rata penipuannya kan mereka ke sana, tirakat di sana. Ada contohnya satu, saya nggak sebutin nama, itu ibu-ibu perempuan. Mereka orang-orang anggap dia adalah wali yang ini. Jadi seperti itu, nanti dia dapat uang dari situ. Nah, cuma satu hal saya kasih tahu dulu, yang semalam lupa saya sampaikan. Setiap orang kan kadang-kadang bilang, mungkin Bapak pernah ketemu orang, saya diikutin oleh Kanjeng Ibu, yang dampingin saya Kanjeng Ibu. Pernah nggak Om bayangin, ada berapa ratus orang yang bicara seperti itu? Lah Kanjeng Ibunya kok bisa banyak? Kanjeng Ibu itu tidak memiliki kemampuan omnipresent. Omnipresent itu ada di mana-mana, hanya kemampuan yang dimiliki oleh cahaya, sang cahaya itu tadi. Mereka hanya one present, di mana aja dia muncul satu kali tok. Jadi itu yang beredar di umum. Saya titisan Kanjeng Ibu, ini ada yang Ibu. Nah jadi gini, seperti yang itu tuh saya jelasin, Kanjeng Ibu itu tidak pergi dari tempatnya, tapi dia punya pembantunya, dia yang setia kepada dia. Misalnya ke tempat si A, dia kirim mantunya kepada si A. Karena wajah beliau diliputi oleh cahaya putih, orang tidak akan tahu sesungguhnya wajah beliau seperti apa. Dia yang berangkat ke sana, dia bilang dia adalah Kanjeng Ibu, karena memang dibolehkan seperti itu. Dia yang mendampingi. Jadi sesungguhnya itu yang terjadi. Dewi-dewi tadi yang ngikutin orang tadi itu. Jadi bukan Kanjeng Ibu sendiri yang meninggalkan. Bagaimana tahta selatan, samudra selatan ditinggal penguasanya, pasti akan terjadi kekacauan. Seperti itu. Nah, kan tidak jarang ya orang-orang pelaku-pelaku spiritual ataupun supranatural yang mengeklaim di rumahnya tadi malam didatangi kereta kencana, bunyinya begini gitu kan ya. Itu kan bisa jadi juga halusinasi juga kan ya? Enggak juga. Kalau dia, jadi perbedaannya penglihatan ini saya jelasin dulu tentang perbedaannya penglihatan sama halusinasi. Memang masuknya sama, melalui dari depan masuknya ke korteks belakang. Ada satu jenis di otak manusia itu yang mengatur semua halusinasi. Cuma halusinasi ini muncul kalau orang itu pernah melihat, pernah menonton, baru muncullah gambaran itu. Tapi kalau Bapak melihat sesuatu yang tidak pernah ditonton, tidak pernah dilihat, itulah penglihatan. Kalau orang tuh lihat kereta seperti di film, berarti yang penglihatan rasa dia hadirnya goib, bergabung munculnya teronnya foto gambaran dalam halusinasinya muncul seperti Bapak bilang tadi itu. Iya, tapi memang pada umumnya kereta kencana itu ya hasil dari film-film yang ada. Film-film yang ada, film-film Ibu Susana dulu dan lain-lain itu menyimpulkan seperti itu. Tapi Ibu Susana bikin film itu juga bukan suatu yang mengada-ngada. Dia melihat dengan kereta kencana, dia bikin film itu. Cuma manusia yang lain, orang yang lain ngikuti setelah nonton filmnya. Seperti itu. Nah, terkait dengan pesugihan ya, Ibu Dia. Terkait dengan pesugihan itu kan kalau di Laut Selatan itu kan kemudian banyak sekali yang cerita bahwa ini pesugihannya kepala tubuh manusia, kepala celeng atau apa kayak gitu tuh. Itu juga terjadi nggak sih kayak gitu tuh? Itu terjadi, tergantung dari siapa goib yang menjawab doa mereka. Karena gini Pak, Parangkusumo, kalau kita berdiri dari Parangkusumo dari pintu gerbang Cepuri, itu kan terbagi dari sisi kiri dan sisi kanan. Nah, kenapa saya bilang sisi kanan tidak boleh? Karena sisi kanan itu disebut Kalimati sampai ke Pantai Cemoro. Nah, manusia ini kan kadang-kadang punya pusoko barang-barang yang ada goibnya. Mereka itu kan larung di pantai selatan. Nah, mereka harusnya bedain dulu. Dalam benda pusaka misalnya seperti ini, ada pusaka. Di dalamnya ini, dia harusnya bedain dulu. Jin yang ada di dalam sini, makhluk goib ini, golongan apa? Golongan udara, golongan darat, atau golongan laut, air. Jadi, kalau golongan darat, labuhnya bukan di laut. Begitu. Jadi kadang-kadang orang sekarang kan nggak ngerti. Pusoko isinya Gundurwo dilarung ke pantai selatan. Tidak bisa Gundurwo bertahan hidup di dalam kalangan laut. Lalu
dari pantai selatan mengatur itu semua, mereka dipindahkan ke pantai, ke sekitar Kalimati. Jadi Kalimati itu tempat perpindahannya makhluk-makhluk darat, makhluk-makhluk udara yang dilempar ke sana. Mereka tinggal di laut, yang biasa tinggal di gunung, akhirnya tinggal di laut. Terjadilah perubahan dalam wujud mereka. Ada seperti kayak transformasi terjadi. Itu kenapa wujudnya banyak yang berbeda dengan yang di gunung, gitu. Karena terjadinya adaptasi mereka terhadap lingkungan, menimbulkan sesuatu yang baru dari wujud mereka. Seperti itu. Nah, Kanjeng tolong jelasin tentang Goa Langse dan kaitannya dengan Keraton Selatan gitu. Ada yang tanya kayak gitu. Oh ya, Gua Langse kaitannya sangat erat karena Gua Langse ya bagian dari selatan. Jadi Gua Langse itu adalah tempat dulu pertapaan pendiri Mataram. Kanjeng Ibu datang ke sana, nyamperin, pertemunya di sana. Dan Gua Langse itu terakhir saya kan memeriksa Gua Langse karena kan kami juga suka memeriksa tempat pertapaan itu. Cuma sekarang agak sulit diturunin 300 meter dari tebing turun ke bawah. Sekarang jembatan sudah, tangganya udah pada rusak dan sulit banget. Nanti di dalamnya itu ada gua, ada pelataran besar, lalu ada naik tempat berdoanya di atasnya lagi, itu ditutupin dengan air alami, turun mata air alami, lalu masuk ke dalam, ada terowongan gelap, di situlah tempat orang bertapa. Cuma sekarang Gua Langse itu sudah dimodernkan. Di dalam tuh dikasih konblok sama orang yang berhasil, dia bangun. Di bawah tuh ada musola, itu ada yang jualan di bawah gua itu. Nah, Gua Langse itu tempat orang meminta restu, tapi di sana kan dijaga oleh ular besar. Jadi ada ular naga Jawa yang menjaga di sana, utusan dari pantai selatan. Nah, Ibu mengutus utusannya Rawu ke sana kalau ada yang dikenanin atau orang yang memang keturunan atau terah dari leluhurnya mana bisa datang. Tapi utusannya yang datang ke sana. Nah, Gua Langse itu memang tempatnya orang berdoa untuk ke pantai selatan itu di Gua Langse, banyak kan seperti itu. Tapi gitu dulu hanya kalangan raja. Sekarang masyarakat umum udah datang ke sana. Dan banyak kan pengusaha datang ke sana, berhasil mereka. Persentasenya mencapai 70%. Itu bingungnya saya, 70% orang doa di Langse berhasil. Itu dibimbing sama Juru Kunci Abdul. Nggak ada. Oh, nggak ada yang bimbing? Nggak ada. Jangan pernah percaya Juru Kunci yang sana. Lebih baik biasanya orang datang ke sana yang berhasil itu adalah di saat dia dimimpikan, dirasakan dia berangkat ke sana. Oh. Iya, itu yang biasanya berhasil. Gua Langse. Oke. Ada yang tanya, tolong beri kami pemahaman singkat sejarah Kanjeng Ratu itu siapa? Tadi malam udah dibahas sama Ki Budi ya. Iya. Udah dibahas tadi malam ya, Mbak Rova. Nah, kalau ketika kemudian pas pada saat rapat gaib gitu ya, sebagian juru kunci kan pernah menyaksikan dan mendapatkan dawuh dari beliau gitu. Itu pakai bahasa apa sih mereka ngomongnya ke kita? Di sana untuk bahasa memang itu benar-benar sakral, orang pasti bertanya bahasanya apa. Bahasanya itu apa yang mereka omongkan tuh sama saya mengerti. Jadi berbeda orang yang berbeda mengertinya. Oke. Seperti itu. Jadi bahasanya tuh agak susah ngomong saya. Cuma kalau saya sendiri untuk komunikasi dengan selatan saya menggunakan bahasa roh. Oke. Jadi bahasa roh tuh belum mungkin pernah dengar. Jadi dia muncul dari rohnya manusia. Atau mau saya contohkan untuk doanya. Oke. Jadi seperti ini. Ang ayong ko masyanda kara almasanga ko maay karena sanikina. Aku pang arata masyangar kanama. Jadi bahasa roh itu seperti itu. Dari roh manusia muncul keluar. Itu langsung tersambung ke beberapanya. Jadi makanya beberapa di juru kunci berbeda. Kayak saya misalnya setelah orang berdoa, saya setelah kembali dari Rogo Sukmo, biasanya saya mengucapkan tembang syukur saya. Saya angkat tangan, biasanya dipanggut, saya bernyanyi. Ya nong makangade no. Itu berbeda di tiap juru kunci. Itu dapatnya dari mana tuh? Dari roh manusia, muncul sendiri. Ya? Didengerin kok enak gitu ya? Iya. Kita ini kan biasanya dengerin koplo, terus dengerin kayak gini kok sekarang. Iya. Ini yang disebut tembang roh. Tembang roh ini hanya bisa dilakukan di saat orang itu sudah mulai ninggalin sesuatu yang dicari orang. Tembang roh. Saya kalau di pertapaan Gandung Melati, tempat yang saya tinggal, itu kalau malam-malam tertentu saya bakar menyan, saya nembang roh bisa berapa jam. Itu semua. Nanti semua goib itu datang. Mereka duduk tenang, mereka dengerin tembang roh itu. Itu Ki Budi tahu, lihat sendiri gitu. Kalau untuk juru kunci harus bisa ngelihat semuanya, antar dimensi. Makhluk itu bukan cuma di alam jin, ada dimensi lain. Seperti itu. Nah, coba ada nggak dialog, dikasih contoh ya,
dialognya Ki Budi sebagai juru kunci dengan Kanjeng Ratu gitu, beberapa dialog dan kemudian beliau menjawab gitu ya. Ada nggak coba? Maksudnya saya ngomong Ngobrol, apa? iya, Ngobrolnya. ngobrol, Salah satu contohnya ya. Sama mantra dulu sebelum ngobrol itu harus baca apa? Iya. Atau termasuk tembang roh tadi? Enggak, kalau masuk Rogo Sukmo itu sudah bicara seperti biasa. Tapi kalau saat kembali Rogo Sukmo, biasanya kan kita nuntun mereka berdoa langsung. Jadi kalau saya sistemnya membantu orang yang berdoa tuh langsung jalan. Jadi saya akan bikin lingkaran di Parangkusumo. Lalu pasir itu saya ubahkan. Jadi pasir Parangkusumo bukan pasir Segoro Kidul. Jadi ingat ya, pasir Parangkusumo bukan pasir Segoro Kidul. Jadi saya harus ubahkan lingkaran tadi menjadi pasir Keraton Segoro Kidul. Jadi orang yang duduk di sana doanya langsung masuk, didengarkan. Jadi ya, kalau di Keraton Kidul tuh ya, kalau kita di dalam dengar orang berdoa tuh kayak ada suara bergema-gema. Siapa yang doanya bagus tuh naik suaranya. Ibu tolong apa, kedengeran di sana tuh. Kayak gitu. Nanti ibu bilang, coba samperin, coba lihat. Nanti dewinya keluar nyamperin. Itulah yang mereka bilang Kanjeng Ibu datang, Nyi Roro Kidul datang. Itu seperti itu. Jadi bergema-bergema di dalam keraton di keputaran ibu tuh semua doa yang diterima ya, yang naik itu biasanya doa yang naik itu saya kasih tau dulu. Orang yang melakukan doanya tuh dengan ketulusan hatinya, dengan tujuannya bersih, itu naik doanya tuh. Dia ngomong cuma ibu tolong, itu kedengaran di situ bergema. Nanti ibu bilang, ayo coba samperin, gitu. Nanti didatengin, ditanya maunya apa, seperti itu. Iya. Ibu Ratu punya anak nggak sih, Ki Budi? Nah selama ini kita nggak pernah dengar seperti itu, karena semua tuh ibu nganggapnya seperti anak. Jadi gini Pak, keterbatasan kami ini, kami tuh hanya abdi kinasi, tidak boleh menanyakan tentang sesuatu pimpinan. Kalau peraturan keraton itu seperti itu. Sedangkan bertemu aja kami hanya boleh tertunduk kecuali disuruh angkat kepalamu, baru kami bisa angkat kepala. Gitu.